Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Hidayatullah, mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kelas A angkatan 2018. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara pelaksanaan dan administrasi tes SSCT dan tes SDS. Adapun video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah praktikum asesmen. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tes SSCT. Nah, tes SSCT atau Sex Sentence Completion Test merupakan suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang dapat menempatkan dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Adapun cara penyajian dari tes SSCT ini yaitu testi mengisi data diri, yaitu berupa nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pendidikan. Sebelum mengerjakan soal, testi harus membaca petunjuk dari soal tersebut terlebih dahulu. Testi menjawab pernyataan-pernyataan dengan spontan. Kemudian, testi diwajibkan menjawab semua pernyataan-pernyataan yang ada. Jika testi tidak mengerti pada salah satu pernyataan, testi dapat melompat ke pernyataan selanjutnya. Dengan catatan, jika pernyataan-pernyataan telah dijawab, testi diwajibkan mengisi pernyataan yang belum terjawab sebelumnya. Apabila testi merasa kesulitan, tester bisa membantu testi dengan menjelaskan tentang pernyataan pada lembar kerja. Tapi tetap harus diingat, tester tidak boleh memberikan contoh atau analogi jawabannya, melainkan tester hanya menjelaskan maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut. Adapun waktu pengerjaan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi dari testi. Biasanya waktu pengerjaan dilakukan antara 20-40 menit, tapi kembali lagi hal tersebut tidak menjadi patokan karena disesuaikan dengan kemampuan dari testi tersebut. Nah, inilah merupakan bentuk soal dari tes SSCT. Baiklah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tes SDS. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan sejarah tes SDS, di mana tes ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. John Holland pada tahun 1971. SDS didasarkan pada penelitian bagaimana orang-orang memilih karir. Holland menjelaskan bahwa pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah hasil interaksi dari interaksi antara faktor keturunan, faktor pengaruh luar, faktor diri sendiri, dan juga tipe kepribadian yang ada pada diri individu. Dengan meyakini bahwa tipe kepribadian adalah salah satu faktor yang mendasari orang memilih karir. Dari penjelasan tadi, Holland membuat inventory kepribadian yang disusun atas dasar minat, di mana inventory tersebut menghasilkan 6 tipe kepribadian dalam memilih pekerjaan. Tapi sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan tipe-tipe kepribadian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu tes SDS. Jadi, SDS atau Self-Directed Search merupakan pendekatan terhadap penaksiran minat-minat pekerjaan. SDS dirancang sebagai instrumen konseling pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Baik, adapun 6 jenis tipe kepribadian yaitu yang pertama tipe realistik, di mana tipe R ini memiliki kemampuan mekanis dan atletis, serta cenderung bekerja di lapangan dan suka bekerja dengan benda dibandingkan dengan manusia. Contohnya seperti montir, mekanik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tipe investigasi, di mana tipe I ini memiliki kemampuan matematika dan sains, serta cenderung bekerja sendiri dan memecahkan masalah, cenderung meneliti dan memahami suatu benda atau kejadian. Contohnya seperti ahli fisika, ahli matematika, ahli obat-obatan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tipe artistik, di mana tipe A ini memiliki kemampuan artistik, menikmati penciptaan kerja yang orisinil, dan memiliki imajinasi yang baik, suka bekerja dengan ide
kreatif dan self-expression dibandingkan dengan sesuatu yang teratur dan peraturan. Contohnya seperti aktor, penari, penyanyi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tipe sosial, di mana tipe S ini cenderung suka berada di sekeliling orang lain, tertarik untuk bersama orang lain, dan suka membantu orang lain yang memiliki masalah. Lebih suka membantu, mengajar, dan berkonsultasi dengan orang lain. Contohnya seperti guru, terapis, konselor, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tipe enterprising, di mana tipe E ini memiliki kemampuan berbicara di depan umum, tertarik dengan uang dan politik, serta suka mempengaruhi orang lain. Contohnya seperti sales, supervisor, manajer, dan lain-lain. Selanjutnya itu tipe konvensional, di mana tipe C ini memiliki kemampuan tulisan dan hitungan, menyukai pekerjaan dalam ruang, serta mengorganisir barang-barang. Umumnya suka mengikuti perintah rutin dan standar yang jelas, dan menghindari pekerjaan yang tidak jelas arahnya. Contohnya analisis keuangan, banker, sekretaris, dan lain sebagainya. Baiklah, berikut merupakan bentuk dari tes SDS, di mana material tes SDS ini terdiri dari satu lembar soal yang terdiri dari 120 pernyataan, dan terdapat identitas diri yang harus diisi seperti nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan pendidikan. Pada lembar jawaban tes SDS terdapat tabel yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu tabel R, tabel I, tabel A, tabel S, tabel E, dan tabel C. Administrasi tes dilakukan dengan cara terlebih dahulu Anda harus membaca kalimat-kalimat tersebut, apakah kalimat tersebut sesuai dengan diri Anda atau tidak. Jika sesuai dengan diri Anda, berilah tanda checklist di kolom ya. Jika tidak sesuai dengan diri Anda, beri tanda checklist di kolom tidak. Perlu diketahui bahwa di tes ini tidak ada jawaban benar atau salah. Yang terpenting adalah sesuai dengan diri Anda. Berikut merupakan contoh scoring dari tes SDS. Baiklah, itulah tadi cara pelaksanaan dan administrasi dari tes SSCT dan tes STS. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.